Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah pengobatan jarak jauh ya. Pengobatan jarak jauh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami yaitu di video channel MST ya. Terima kasih. Semoga video kami bermanfaat dan berguna untuk kalian semua ya. Kami di sini akan menjelaskan tentang pola pikir mindset ya. Apa sih pola pikir mindset itu? Pola pikir mindset itu dapat menyebabkan penyakit ya. Yang berpikir negatif itu akan menimbulkan penyakit, hal-hal yang tak terduga bagi kita. Itu juga bisa disebut dengan penyakit dalam maupun luar ya. Pola pikir, kalau kita sering-sering berpikir negatif, berpikir yang tidak jelas, yang tidak pasti, maka itu akan menimbulkan pola pikir yang seperti benang itu akan menggumpal. Nah, seperti itu. Jadi itu dapat menimbulkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya satu, untuk peredaran darah itu akan mengurang, akan seperti ada persumbatan. Itu untuk pola pikir ya. Jadi hati-hati untuk kita semua, kalau untuk berpikir, berpikirlah yang positif, jangan yang berpikir negatif. Karena berpikir negatif itu dapat menyebabkan gejala efek dari diri kita sendiri. Jadi seperti penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu adalah dari pola pikir. Contoh, itu penyakit di dalam tubuh kita. Seperti contohnya kita memakai paru-paru. Nah, paru-paru. Nah, cara membersihkan paru-paru yang kotor atau gejala lain-lainnya di paru-paru itu dapat dengan pikiran atau pola makan ya. Kita pola makan yang tepat dengan waktu sehari 3 kali dan banyakkan minum air putih. Dan untuk cara prakteknya itu pola pikirannya kita sebut dengan yang positif. Sebutan apa itu yang disebutkan? Sebutkan itu adalah pikiran yang tak dapat terduga oleh pikiran kita. Contoh, kita mengalami penyakit, berobat ke sana ke sini kemanapun, itu ada kata kita mengambil sisi yang positif dan negatif. Posisi negatif itu rata-rata ada yang berkata, oh ini kena sihir, oh ini kena santet dan sebagainya. Itu hanya pola pikir kalian dan kepercayaan kalian dengan orang-orang yang Anda datangi maupun dimanapun itu, entah yang disebut si A ataupun disebut dengan si B ya. Nah, di situ maka akanlah terjadi saat Anda berobat kepada orang itu, maka Anda akan berpikir di rumah, oh iya, apakah benar? Oh iya, saya ini kena santet. Oh iya, saya kena tenun dan sebagainya. Nah, disitulah yang menimbulkan gejala-gejala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dengan iri dengki itu dapat menyebabkan, atau pikiran yang negatif itu dapat menyebabkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kalau yang berpikir yang positif itu larinya kemana? Nah, larinya itu dengan bisa ke dokter, bisa lari ke orang tua yang mumpuni keilmuan ya. Nah, karena kalau kita sakit itu organ tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita itu ada yang tidak aktif ya. Ingat lagi, diingatkan, di dalam tubuh kita ada yang tidak aktif, dan di situ kita tidak mengetahui bagaimana cara mengetahui ya, yaitu di dokter ya. Semua manusia tidak dapat menerawang atau melihat penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ya, maupun itu medik, maupun itu goib, maupun apapun, itu tidak dapat bisa melihat organ penyakit dalam manusia ya. Tetapi ada manusia yang mumpuni seperti kiai dan sebagainya, ada juga yang sebagainya yang mumpuni keilmuan. Dia hanya bisa merasakan dengan niat, dengan pola pikir yang positif ya. Nah, kalau kita ingin yakin, ingin melihat tubuh kita itu penyakitnya itu apa, yang bisa melihat di dalam tubuh kita yang murni, itu adalah ke dokter, yaitu yang disebut dengan rongsen ya.
Kami tidak menyalahkan maupun kita membedakan dokter dan yang lain-lainnya. Dokter dan yang lainnya itu lebih bagus, semua itu bagus karena dengan keniatan kita ikhtiar ke sana ke sini itu dengan pikiran yang positif, maka ikhtiar itu insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi untuk ikhtiar itu diutamakan dan keyakinan ya. Kalau kita sudah pergi ke orang tua, sudah pergi ke sana, ke sini dan lain-lainnya, ya, tapi keyakinannya itu nol, kepercayaannya nol, ya, kepercayaannya nol, keyakinan nol, itu tidak ada efek samping atau tidak ada efek bagi kita. Hanya efek sampingnya itu pola pikir yang negatif. Kalau kita berpikir negatif, maka itu akan menimbulkan penyakit kita, gejala kita lebih tinggi ya. Jadi keyakinan, kepercayaan itu harus kita pakai untuk pengobatan ya, maupun ke si A, si B, si C maupun ke dokter itu harus pakai keyakinan. Karena dokter juga ada alat medis dan sebagainya, saya tidak memahami ya. Di situ dokter nanti akan memberikan saran atau keluhan yang Anda pahami, nanti beliau yang akan menjelaskan karena saya bukan dokter ya. Nah, di sini saya sebagai pengobatan jarak jauh. Nah, pengobatan jarak jauh itu kita akan mengambilkan alih pola pikir energi positif ya. Nah, apa dengan cara apa kita melakukan pengobatan jarak jauh itu? Dengan keyakinan, dengan kepercayaan, maka dengan bismillah, dengan izin beliau yaitu Allah, semoga doa kalian dibimbing oleh orang yang mumpuni atau yang sudah menguasai doa-doa khusus atau sudah melakukan pembuktian, maka doa yang orang yang sudah teruji maka akan terkabul, entah itu melalui jalur langit atau jalur spiritual atau mau jalur apapun. Yang penting orang itu sudah mumpuni ke ya doa-doa itu dan memahami doa ini dan lain-lain dari gurunya ya. Nah, di sini kita tidak dapat menyalahkan karena orang tidak dapat melihat organ tubuh manusia ya, maupun dia berilmu kental, mau ilmu tinggi, mau ilmu kebatinan, mau ilmu apapun itu, maka tak dapat melihat organ tubuh manusia seperti penyakit jantung dan sebagainya. Tapi diingatin lagi, dapat merasakan energi gejala itu tadi. Bagaimana cara mendeteksi? Cara pendeteksi orang yang mumpuni adalah hanya melihat lidah, telapak tangan, dan telapak kaki. Kita cari urat atau nadin atau saraf di titik fokusnya. Maka di situ kita rasakan energi yang mengguncang di tubuhnya. Ya, maka pasien itu akan terasa di mana posisi penyakitnya. Nah, di situ kita akan mengetahui, oh di sini penyakitnya. Jadi ini penyakit ini, obatnya ini, penyakit ini, penyakit obatnya ini, yang harus kita tekan, yang harus kita urut ini. Nah, seperti itu. Jadi pengobatan jarak jauh pun itu ada sisi baik dan buruk ya. Pengobatan sisi buruknya adalah apabila kita tidak yakin dengan orang itu atau pasiennya tidak yakin atau hanya untuk mengetes, menguji, maka itu akan menimbulkan efek sampingnya dari pasien. Contohnya, efeknya apa? Efeknya akan terasa panas, akan terasa badannya itu berat. Nah, kalau efeknya negatif, badannya terasa hanya anyes atau seperti es, enteng, dan sebagainya. Nah, kalau yang positif, itu keyakinan yang ingin bantuan kepada orang itu positif, yang minta tolong atau pasien itu udah memakai pola pikir mindset yakin, kepercayaan dan positif, maka itu akan terjadi dengan doa-doa beliau dan dibimbing oleh orang yang mumpuni. Dia akan doa-doa itu akan dikabulkan ya, apapun itu akan terjadi. Tapi yang sudah mumpuni keilmuan itu
ya. Dan kita juga tidak melarang kalian mau berobat ke sana, ke sini, ke situ, semoga manapun itu saya tidak melarang, diperbolehkan. Tetapi tetap harus ke dokter. Kenapa harus ke dokter? Karena di dokter itu ada yang disebut dengan rongsen. Nah, rongsen itu adalah untuk meyakinkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Kalau pengobatan seperti totok energi dan sebagainya, kalau kita sudah mengetahui rongsen, kita akan mengetahui di sini penyakitnya. Nah, jadi kita akan tahu di mana titik fokus energi kita yang akan kita tekan. Nah, di mana penyakit ini yang harus kita hilangkan. Penyakitnya di rongsen kita lihat di jari. Ini penyakitnya ini. Di kelingking ya sakitnya. Nah, belum tentu yang kita pijat ini kelingking. Ternyata uratnya yang mampet di bawahnya. Nah, kita tekan. Insya Allah yang di sini sembuh, di sini juga sembuh. Nah, jadi urat itu bermacam-macam ya. Nah, di sini saya menyimpulkan ya, untuk berobat dimanapun boleh, tetapi dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Semoga dengan keyakinan, kepercayaan kalian semua berobat, insya Allah dengan niat bismillah akan sembuh yang kalian inginkan. Hanya itu yang saya berikan. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.